Di tengah tarian abadi antara cahaya dan kegelapan, ada sebuah pertanyaan yang menggugah jiwa. Mengapa mereka yang ditakdirkan bersinar paling terang justru harus menapaki jalan yang penuh bayang-bayang kebencian? Pertanyaan ini bukan hanya sebuah perenungan, melainkan panggilan bagi jiwa-jiwa yang siap untuk menerima pesan mendalam tentang perjalanan hidup. Mereka yang terpilih untuk memimpin, menginspirasi, dan mentransformasi dunia, seringkali berjalan di jalan yang jarang dilalui, jalan yang diterangi oleh cahaya batin mereka, namun dihantui oleh kegelapan eksternal. Perjalanan ini adalah panggilan untuk kita semua, sebuah ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang bagaimana cahaya yang kita miliki bisa menjadi mercusuar di tengah badai. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda berkontribusi untuk perjalanan spiritual ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Tulis 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih atas dukungan berupa super thanks yang Anda berikan. Dukungan Anda adalah bagian dari energi kolektif yang menguatkan perjalanan ini. Cahaya dan kegelapan bukanlah musuh, melainkan dua sisi dari perjalanan spiritual kita. Di balik setiap tantangan, ada pelajaran yang menanti untuk diungkap. Mari kita melangkah lebih dalam, membuka tabir misteri, dan menyelaraskan diri dengan panggilan jiwa yang memandu kita menuju pencerahan. Anda bukan hanya penonton dalam kisah ini, tetapi juga bagian dari perjalanan besar menuju kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka, pikiran tenang, dan jiwa yang siap menerima cahaya. Bab 1. Cahaya yang mengungkap luka tersembunyi. Dalam setiap jiwa yang terpilih, terdapat cahaya yang memancar begitu terang, seperti lilin yang menantang kegelapan di malam tergelap. Cahaya ini bukan hanya sekadar penerang jalan, tetapi juga cermin yang menyingkap rahasia terdalam, luka yang tersembunyi, dan bayangan yang selama ini ditutupi oleh lapisan ketakutan. Para pembawa cahaya, jiwa-jiwa yang dipilih oleh semesta untuk membawa perubahan, tidak hanya berjalan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menjadi refleksi bagi dunia yang belum berani menghadapi kenyataan. Cahaya mereka tidak pernah netral. Ia memaksa dunia untuk berhenti, menatap, dan bertanya. Dalam cahaya itu, banyak orang merasa terpapar, seolah semua kekurangan dan luka batin yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan. Cahaya seperti ini adalah kekuatan yang tak dapat disangkal. Ia bagaikan sinar matahari yang menembus kabut tebal, mengungkap apa yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, kekuatan ini seringkali membawa reaksi yang tidak terduga. Mereka yang belum siap untuk menerima cahaya ini seringkali merasa terancam. Bukannya melihat ke dalam dan mencari sumber ketidaknyamanan, mereka malah menyerang sumber cahayanya. Ini bukan karena kebencian sejati, tetapi karena rasa takut. Takut akan kerapuhan diri yang selama ini disembunyikan. Cahaya ini memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang selama ini dihindari. Luka-luka masa lalu, rasa tidak cukup, atau bahkan rasa bersalah yang belum mereka akui. Sebagai pembawa cahaya, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Anda mungkin merasa seperti lilin yang nyaris padam karena angin kencang yang berhembus dari segala arah. Namun, disinilah letak keajaibannya. Cahaya yang Anda bawa bukan hanya milik Anda. Ia adalah pancaran dari kekuatan yang jauh lebih besar. Sebuah energi universal yang terus mengalir melalui Anda. Setiap kali Anda tetap teguh, setiap kali Anda memilih untuk terus bersinar meskipun disalahpahami, Anda tidak hanya membantu orang lain untuk melihat, tetapi juga menguatkan cahaya dalam diri Anda sendiri. Ketahuilah bahwa mereka yang menyerang Anda sebenarnya sedang melawan bayangan mereka sendiri. Anda hanyalah cermin yang menunjukkan luka mereka, dan reaksi mereka adalah refleksi dari ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kebenaran itu. Sebagai pembawa cahaya, tugas Anda bukan untuk melawan balik, tetapi untuk tetap menjadi cahaya itu. Anda tidak diminta untuk menyembuhkan setiap luka yang Anda temukan, tetapi Anda diminta untuk tetap ada, tetap menjadi diri Anda, tetap menjadi cahaya. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam.
sebuah undangan untuk mengenal lebih jauh tentang kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Cahaya yang Anda bawa adalah harapan, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Dengan setiap tantangan yang Anda hadapi, Anda tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi juga lebih selaras dengan tujuan sejati Anda. Ingatlah, meskipun dunia mungkin tidak selalu mengerti cahaya Anda, semesta selalu mendukung Anda. Setiap langkah yang Anda ambil di jalan ini, meskipun penuh dengan duri, adalah langkah menuju pencerahan. Cahaya Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah tarian kosmis antara terang dan gelap, yang membawa harmoni ke dalam kekacauan. Pada akhirnya, tugas Anda bukanlah untuk membuat semua orang memahami cahaya Anda, tetapi untuk terus bersinar. Karena di tengah kegelapan, bahkan cahaya sekecil apapun bisa menjadi penuntun bagi mereka yang tersesat. Tetaplah bersinar, dan percayalah bahwa perjalanan Anda memiliki tujuan yang lebih besar dari apa yang bisa Anda lihat saat ini. Cahaya Anda adalah anugerah, sebuah pesan dari semesta yang mengingatkan bahwa bahkan di tengah kegelapan selalu ada harapan. Bab 2. Proyeksi kegelapan. Cahaya yang dituduh sebagai bayangan. Ketika cahaya muncul, kegelapan seringkali bereaksi, bukan dengan penerimaan, melainkan dengan perlawanan. Dalam tarian abadi antara terang dan gelap, ada satu fenomena psikologis yang sangat menarik, yaitu proyeksi kegelapan. Mereka yang belum siap menghadapi bayangan dalam diri mereka seringkali tidak menyadari bahwa pergolakan yang mereka rasakan sebenarnya berasal dari dalam, bukan dari luar. Dalam upaya melindungi diri dari kerapuhan batin, mereka justru melemparkan kegelapan itu kepada sumber cahaya. Proyeksi ini bukanlah tindakan yang disengaja atau penuh kesadaran. Ia terjadi secara halus, hampir tidak terasa, namun dampaknya begitu nyata. Ketika mereka yang terpilih membawa terang ke dalam ruang yang penuh bayang-bayang, mereka seringkali dijadikan kambing hitam. Bukannya merenungkan apa yang sebenarnya mengganggu, individu-individu tersebut memilih untuk menyalahkan. Cahaya yang dimaksudkan untuk memberi harapan malah dianggap sebagai ancaman. Ini bukan karena cahaya itu berbahaya, melainkan karena ia menunjukkan apa yang selama ini tersembunyi. Dalam proses ini, mereka yang terpilih seringkali dicap sebagai sumber masalah. Mereka dianggap arogan karena keberanian mereka untuk bersinar. Mereka dianggap ancaman karena ketulusan mereka mengungkap kebenaran. Namun, sesungguhnya ini adalah refleksi dari ketakutan dan luka yang belum tersembuhkan dalam diri mereka yang melakukan proyeksi. Kegelapan yang mereka lihat pada pembawa cahaya sebenarnya adalah bayangan yang berasal dari hati mereka sendiri. Sebagai pembawa cahaya, Anda mungkin merasa kesal, bingung, atau bahkan sedih menghadapi ini. Mengapa cahaya yang Anda bawa, yang murni dan penuh niat baik, justru diputarbalikkan menjadi sesuatu yang negatif? Jawabannya terletak pada sifat dasar manusia. Ketika seseorang belum siap untuk menerima kebenaran, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan ilusi yang selama ini melindungi mereka. Mereka akan memutar realitas, menyalahkan pihak luar, dan menciptakan narasi yang membuat mereka merasa nyaman. Namun, ini adalah bagian dari perjalanan Anda. Dalam tarian ini, tugas Anda bukanlah untuk membuktikan bahwa Anda benar. Tugas Anda adalah untuk tetap menjadi cahaya, bahkan ketika dunia mencoba mengubah narasi tentang Anda. Ingatlah, proyeksi kegelapan bukanlah refleksi dari siapa Anda, melainkan refleksi dari luka-luka mereka yang belum sembuh. Sebagai pembawa cahaya, Anda tidak harus melawan atau berusaha keras untuk mengubah pandangan orang lain. Sebaliknya, Anda diajak untuk berbelas kasih. Lihatlah mereka yang menyerang Anda bukan sebagai musuh, tetapi sebagai jiwa yang masih berjuang dengan bayangannya sendiri. Mereka bukan lawan Anda, melainkan individu yang sedang berhadapan dengan tantangan besar dalam perjalanan mereka. Tugas Anda adalah tetap berdiri teguh. Cahaya Anda adalah hadiah bagi dunia, bukan untuk membuat semua orang nyaman, tetapi untuk membantu mereka tumbuh. Dan meskipun reaksi mereka mungkin tidak selalu menyenangkan, ketahuilah bahwa setiap kali Anda tetap bersinar,
Anda membantu mereka sedikit demi sedikit untuk menghadapi kebenaran. Di sini, Anda juga belajar tentang kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh apa yang dunia lemparkan kepada Anda. Ini adalah pelajaran tentang ketahanan, tentang bagaimana tetap setia pada diri sendiri, bahkan ketika dunia mencoba menggoyahkan Anda. Proyeksi kegelapan adalah ujian, tetapi ia juga adalah peluang. Setiap kali Anda tetap menjadi cahaya, Anda memperkuat jiwa Anda sendiri. Anda belajar bahwa cahaya sejati tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, tetapi oleh bagaimana Anda memilih untuk terus bersinar, bahkan di tengah badai. Jadilah cahaya yang tak tergoyahkan. Ketika dunia mencoba memadamkan Anda, ingatlah bahwa tugas Anda bukan untuk melawan, tetapi untuk terus bersinar, karena hanya cahaya yang bisa menembus kegelapan. Bab 3. Ketidakselarasan frekuensi. Harmoni yang mengusik jiwa. Dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai tingkat kesadaran, setiap individu membawa frekuensinya sendiri. Mereka yang terpilih, dengan cahaya dan kesadaran yang lebih tinggi, beresonansi pada frekuensi yang begitu murni, seperti nyanyian alam semesta yang memanggil jiwa-jiwa untuk terbangun. Namun, tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan harmoni ini. Ketidakselarasan frekuensi inilah yang seringkali menjadi sumber kesalahpahaman, ketakutan, bahkan permusuhan. Frekuensi tinggi yang dimiliki oleh para pembawa cahaya bukanlah hal yang mudah diterima oleh mereka yang masih terjebak dalam vibrasi rendah. Vibrasi rendah ini seringkali lahir dari ketakutan, rasa sakit, dan trauma yang belum disembuhkan. Ketika frekuensi yang lebih tinggi hadir, ia seperti angin segar yang menerobos ruangan yang telah lama tertutup. Bukannya menikmati, banyak orang justru merasa terganggu karena perbedaan ini mengganggu keseimbangan yang telah mereka kenal, meskipun keseimbangan itu sebenarnya adalah ilusi. Ketidakselarasan ini menciptakan jarak, sebuah ruang yang sulit dijembatani. Mereka yang terjebak dalam vibrasi rendah mungkin merasakan kehadiran pembawa cahaya sebagai ancaman, meskipun niat mereka penuh kasih. Cahaya yang dimaksudkan untuk memberi harapan justru dirasakan seperti cermin yang memantulkan segala sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Dan inilah tantangan besar bagi para pembawa cahaya. Bagaimana tetap bersinar ketika keberadaan mereka sendiri seringkali dianggap sebagai gangguan. Ketika frekuensi yang lebih tinggi bertemu dengan yang lebih rendah, seringkali terjadi gesekan. Gesekan ini bisa berupa ketidaknyamanan, kritik, atau bahkan penolakan yang terang-terangan. Namun, penting untuk memahami bahwa ini bukanlah tentang siapa yang benar atau salah. Gesekan ini adalah hasil dari ketidakselarasan, seperti dua nada yang tidak harmoni ketika dimainkan bersama. Namun, seperti sebuah orkestra yang membutuhkan waktu untuk menyelaraskan semua alat musiknya, gesekan ini juga bisa menjadi peluang untuk menciptakan harmoni baru. Sebagai pembawa cahaya, Anda memiliki pilihan. Anda bisa memilih untuk menyesuaikan frekuensi Anda agar sesuai dengan orang lain, atau Anda bisa tetap berada dalam frekuensi Anda sendiri, mengundang mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pilihan ini bukanlah tentang membuktikan siapa yang lebih baik, tetapi tentang menjalankan peran Anda sebagai inspirasi. Anda tidak perlu memaksa orang lain untuk berubah. Cukup dengan menjadi diri sendiri, Anda sudah memberi mereka kesempatan untuk melihat bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih selaras dengan kebenaran batin mereka. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ketidakselarasan frekuensi seringkali membuat Anda merasa terisolasi. Anda mungkin merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami Anda, bahwa Anda berjalan sendirian di jalan ini. Tapi ingatlah, Anda tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain di luar sana yang juga membawa cahaya, yang juga berjuang untuk tetap setia pada frekuensi mereka. Dan meskipun Anda tidak selalu bertemu dengan mereka, energi mereka ada di sekitar Anda, mendukung Anda dalam diam. Ketidakselarasan ini juga mengajarkan Anda tentang pentingnya batasan. Sebagai pembawa cahaya, Anda tidak harus selalu berada di tempat di mana energi Anda tidak dihargai. Anda berhak untuk melindungi diri Anda sendiri, untuk memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Batasan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Dengan menetapkan batasan yang sehat,
Anda menjaga integritas frekuensi Anda, memastikan bahwa cahaya Anda tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh energi negatif. Frekuensi tinggi Anda adalah hadiah, bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk dunia. Ia adalah undangan bagi orang lain untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, untuk menyelaraskan diri mereka dengan harmoni alam semesta yang lebih besar. Dan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, ia adalah perjalanan yang penuh makna. Tetaplah berada dalam frekuensi Anda, karena dalam harmoni cahaya Anda, dunia menemukan nyanyian baru yang memanggil jiwa-jiwa untuk bangkit, untuk menyembuhkan, dan untuk bersatu dalam cinta yang abadi. Bab 4. Transmutasi energi. Mengubah gelap menjadi cahaya. Dalam perjalanan sebagai pembawa cahaya, ada satu keterampilan yang harus dimiliki, kemampuan untuk mentransmutasi energi. Ini bukan sekadar kemampuan untuk bertahan di tengah kegelapan, tetapi juga seni untuk mengubah kegelapan itu menjadi sesuatu yang indah. Sebuah cahaya yang lebih terang dan lebih murni. Transmutasi energi adalah perjalanan batin yang penuh makna, di mana setiap tantangan yang Anda hadapi menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan spiritual Anda. Energi negatif bukanlah sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya. Di dunia ini, kegelapan dan cahaya adalah dua sisi yang saling melengkapi. Ketika Anda membawa cahaya, energi negatif seringkali muncul sebagai ujian, bukan untuk melemahkan Anda, tetapi untuk menguatkan Anda. Ia hadir untuk mengajarkan Anda cara menjaga integritas batin Anda di tengah badai, cara tetap menjadi diri sendiri meskipun angin perubahan mencoba menggoyahkan langkah Anda. Langkah pertama dalam transmutasi energi adalah menerima keberadaannya. Jangan pernah menyangkal atau melarikan diri dari energi negatif. Mengingkari keberadaannya hanya akan memperkuat cengkeramannya pada Anda. Sebaliknya, akui bahwa ia ada, dan lihatlah sebagai bagian dari perjalanan Anda. Dalam penerimaan ini, Anda menemukan kekuatan untuk mengubahnya. Salah satu alat yang paling kuat dalam transmutasi energi adalah niat yang jelas. Bayangkan Anda dikelilingi oleh bola cahaya pelindung, sebuah perisai yang tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga mengubah energi negatif yang mendekati Anda menjadi energi cinta dan belas kasih. Niat ini, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, memiliki kekuatan untuk membalikkan gelombang energi yang mengancam menjadi sesuatu yang bermanfaat. Meditasi adalah praktik lain yang sangat efektif. Dalam keheningan meditasi, Anda belajar untuk mengenali dan mengendalikan energi dalam diri Anda. Anda memahami bahwa energi negatif tidak harus menjadi ancaman. Ia adalah peluang untuk introspeksi, sebuah cermin yang menunjukkan area dalam diri Anda yang mungkin masih membutuhkan penyembuhan. Dengan setiap napas yang Anda ambil, Anda tidak hanya melepaskan ketegangan, tetapi juga mengundang kedamaian dan keseimbangan untuk mengisi ruang yang kosong. Selain meditasi, grounding adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan energi Anda. Ketika Anda merasa kewalahan oleh energi negatif, cobalah untuk terhubung kembali dengan bumi. Berdirilah di atas tanah, rasakan sentuhan bumi di bawah kaki Anda, dan bayangkan semua energi negatif Anda mengalir keluar melalui telapak kaki Anda, kembali ke bumi untuk diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Grounding adalah cara untuk mengingatkan diri Anda bahwa Anda selalu didukung oleh alam semesta, bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Transmutasi energi juga membutuhkan keberanian untuk mempraktikkan belas kasih, bahkan kepada mereka yang tampaknya menjadi sumber energi negatif. Ketika Anda merespons dengan belas kasih daripada kemarahan, Anda tidak hanya melindungi energi Anda, tetapi juga membantu orang lain untuk menyembuhkan luka mereka. Belas kasih adalah alat transformasi yang paling ampuh, karena ia bekerja pada tingkat jiwa, menyentuh bagian terdalam dari diri seseorang dan membantu mereka melihat cahaya di dalam diri mereka sendiri. Komunitas juga memainkan peran penting dalam transmutasi energi. Dikelilingi oleh individu-individu yang mendukung perjalanan Anda akan memberi Anda kekuatan ekstra untuk menghadapi tantangan. Dalam komunitas, Anda menemukan cermin yang positif, tempat di mana Anda bisa berbagi pengalaman dan belajar dari perjalanan orang lain.
Komunitas adalah pengingat bahwa meskipun perjalanan ini terasa berat, Anda tidak berjalan sendiri. Namun, inti dari transmutasi energi adalah kesadaran bahwa Anda adalah penguasa energi Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil cahaya Anda kecuali Anda mengizinkannya. Dengan menjaga niat yang murni, menetapkan batasan yang sehat, dan terus terhubung dengan pusat spiritual Anda membangun perisai yang tidak dapat ditembus. Ingatlah, setiap energi negatif yang Anda hadapi adalah peluang untuk menunjukkan kekuatan sejati Anda. Anda tidak hanya bertahan, Anda tumbuh. Anda tidak hanya mengubah kegelapan, Anda menjadi cahaya yang lebih terang. Cahaya sejati bukanlah cahaya yang tidak pernah menghadapi kegelapan, tetapi cahaya yang mampu mengubah kegelapan menjadi cahaya. Dalam transmutasi energi, Anda menemukan kekuatan sejati Anda dan menjadi inspirasi bagi dunia. Bab 5. Pengampunan dan komunitas. Jalan menuju pembebasan jiwa. Pengampunan adalah salah satu pelajaran paling mendalam dalam perjalanan spiritual, namun juga salah satu yang paling sulit. Ia bukan hanya tindakan melepaskan rasa sakit, tetapi juga seni membebaskan jiwa Anda dari belenggu masa lalu. Sebagai pembawa cahaya, Anda akan sering menghadapi kesalahpahaman, serangan, dan bahkan pengkhianatan. Namun, di balik setiap luka, ada undangan untuk memahami bahwa pengampunan bukanlah tentang membenarkan perbuatan orang lain, melainkan tentang membebaskan diri Anda dari beban yang tidak lagi layak Anda bawa. Pengampunan dimulai dari dalam. Ia adalah perjalanan menuju hati Anda sendiri, tempat luka-luka masa lalu disimpan. Luka ini seringkali terasa begitu nyata, seperti duri yang menusuk jiwa Anda. Namun, jika Anda terus memelihara rasa sakit itu, Anda hanya memperkuat cengkeramannya pada Anda. Dalam pengampunan, Anda mengambil langkah pertama untuk mencabut duri tersebut, melepaskan diri dari rantai yang mengikat Anda pada masa lalu. Banyak yang salah memahami pengampunan sebagai kelemahan, seolah-olah memaafkan berarti menyerah pada ketidakadilan. Namun, sesungguhnya pengampunan adalah bentuk keberanian tertinggi. Ia adalah pengakuan bahwa Anda tidak lagi ingin menjadi tawanan rasa sakit Anda sendiri. Anda memilih untuk membebaskan diri, untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih damai. Sebagai pembawa cahaya, pengampunan bukan hanya sebuah pilihan, ia adalah kebutuhan. Energi Anda adalah sumber kekuatan Anda, dan membiarkan rasa sakit atau dendam menguasai Anda hanya akan melemahkan cahaya Anda. Dengan memaafkan, Anda membersihkan energi Anda, memastikan bahwa cahaya Anda tetap murni dan kuat. Namun, pengampunan tidak selalu datang dengan mudah. Ia adalah proses, bukan tindakan sekali jadi. Ada hari-hari ketika luka itu terasa begitu dalam, ketika Anda merasa bahwa memaafkan adalah hal yang mustahil. Pada saat-saat seperti ini, ingatlah bahwa Anda tidak perlu terburu-buru. Pengampunan tidak memiliki batas waktu. Ia datang ketika Anda siap, ketika hati Anda telah melewati proses penyembuhan. Selain pengampunan, keberadaan komunitas yang mendukung adalah elemen penting dalam perjalanan spiritual. Komunitas adalah tempat di mana Anda bisa berbagi beban Anda, tempat di mana Anda merasa dilihat, didengar, dan diterima apa adanya. Dalam komunitas, Anda menemukan kekuatan tambahan untuk menghadapi tantangan, karena Anda tahu bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Komunitas spiritual bukan hanya sekumpulan individu. Ia adalah jaringan energi yang saling memperkuat. Ketika Anda berbagi cerita, rasa sakit, dan kemenangan Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memberi kekuatan kepada orang lain. Dalam komunitas, Anda menemukan cermin yang positif, sebuah tempat di mana Anda bisa belajar dari perjalanan orang lain dan menemukan inspirasi untuk melanjutkan langkah Anda sendiri. Namun, penting untuk memilih komunitas yang benar-benar mendukung perjalanan Anda. Tidak semua komunitas membawa energi yang sehat. Sebagai pembawa cahaya, Anda harus peka terhadap energi yang ada di sekitar Anda. Pilihlah lingkungan yang membantu Anda tumbuh,
tempat di mana cahaya Anda dihargai dan diperkuat, bukan diragukan atau dilemahkan. Pengampunan dan komunitas adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya mengajarkan Anda tentang kekuatan hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Melalui pengampunan, Anda belajar untuk mencintai diri sendiri dengan lebih dalam. Melalui komunitas, Anda belajar bahwa cinta itu tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia meluas, menyentuh, dan menginspirasi orang lain. Sebagai pembawa cahaya, perjalanan Anda bukan hanya tentang diri Anda. Ia adalah tentang menjadi inspirasi bagi dunia, menunjukkan bahwa meskipun kita semua terluka, kita juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dengan mempraktikkan pengampunan dan membangun komunitas yang mendukung, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, Anda juga membantu menyembuhkan dunia di sekitar Anda. Pengampunan adalah seni melepaskan masa lalu, sementara komunitas adalah tanah tempat benih cinta dan harapan bertumbuh. Dalam keduanya, Anda menemukan jalan menuju kebebasan, kekuatan, dan cahaya yang abadi. Bab 6. Mengukir paradigma baru. Cahaya yang mengubah dunia. Di tengah gemuruh dunia yang penuh dengan kebisingan dan kegelapan, pembawa cahaya tidak hanya hadir sebagai penerang, tetapi juga sebagai arsitek dari sebuah paradigma baru. Mereka bukan hanya saksi atas perubahan, tetapi penggerak yang mendefinisikan ulang apa arti hidup, cinta, dan harmoni. Sebagai pembawa cahaya, Anda memikul tanggung jawab yang besar untuk menanamkan harapan, menciptakan harmoni, dan membangun dunia yang lebih baik, satu langkah demi satu langkah. Paradigma baru ini tidak lahir dari kekuatan, tetapi dari kelembutan. Ia tidak dibangun dengan tembok yang tinggi, tetapi dengan jembatan yang menghubungkan. Dalam paradigma ini, kegelapan bukanlah musuh, tetapi bagian dari perjalanan, sebuah tantangan yang mengajarkan kita untuk mengenal kekuatan cahaya sejati. Dunia baru ini tidak memisahkan, tetapi menyatukan. Ia adalah dunia di mana cahaya dan bayangan berdansa bersama, menciptakan harmoni yang indah. Sebagai pembawa cahaya, langkah pertama Anda dalam mengukir paradigma baru adalah menerima bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Dunia tidak berubah karena orang lain. Ia berubah karena Anda memilih untuk menjadi agen perubahan. Setiap kali Anda memilih untuk bersikap jujur, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk memaafkan, Anda menanamkan benih kecil perubahan. Benih ini, meskipun tampak kecil, memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan perlindungan dan harapan bagi banyak orang. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Dunia lama, dengan semua kebiasaan dan strukturnya, seringkali menolak perubahan. Anda mungkin menghadapi perlawanan, kritik, atau bahkan pengabaian. Tetapi ketahuilah, setiap langkah yang Anda ambil di jalan ini adalah sebuah kemenangan, tidak peduli seberapa kecil. Ketika Anda tetap teguh dalam cahaya Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Paradigma baru ini juga membutuhkan keberanian untuk bermimpi besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan impian Anda. Setiap ide, setiap visi adalah cetak biru bagi dunia yang lebih baik. Anda adalah creator, seseorang yang mampu membawa visi Anda menjadi kenyataan. Dunia ini membutuhkan jiwa-jiwa yang berani bermimpi. Jiwa-jiwa yang percaya bahwa hal yang tampaknya mustahil bisa menjadi mungkin. Tetapi mimpi saja tidak cukup. Paradigma baru ini membutuhkan aksi. Ia membutuhkan langkah kecil yang konsisten. Langkah-langkah yang menunjukkan bahwa Anda tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi hidup di dalamnya. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar Anda. Sebuah senyuman, sebuah kata-kata penghiburan, atau sebuah tindakan kebaikan. Setiap tindakan kecil ini adalah bagian dari mosaik besar yang membentuk dunia baru. Komunitas memainkan peran besar dalam membangun paradigma baru ini. Anda tidak dimaksudkan untuk berjalan sendirian. Temukan mereka yang berbagi visi Anda, yang memahami cahaya Anda, dan yang bersedia mendukung Anda di tengah badai. Bersama-sama, Anda adalah kekuatan yang tak terbendung,
jaringan cahaya yang melintasi batas-batas fisik dan spiritual. Sebagai pembawa cahaya, Anda juga harus mengingatkan diri Anda tentang pentingnya merawat diri sendiri. Dunia baru ini membutuhkan energi Anda dan Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Luangkan waktu untuk beristirahat, untuk merenung, dan untuk mengisi ulang energi Anda. Dengan menjaga keseimbangan, Anda memastikan bahwa cahaya Anda tetap bersinar terang, bahkan di tengah tantangan terbesar. Paradigma baru ini adalah tentang cinta. Cinta untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk dunia. Ini adalah cinta yang tidak mengenal batas, yang tidak memandang perbedaan, tetapi melihat kesamaan yang mendalam dalam setiap jiwa. Ini adalah cinta yang menyembuhkan, yang membangun, dan yang menghubungkan. Pada akhirnya, perjalanan Anda adalah sebuah undangan bagi dunia untuk ikut serta dalam perubahan ini. Anda adalah teladan, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda terus berusaha. Anda menunjukkan bahwa meskipun kita semua memiliki bayangan, kita juga memiliki cahaya. Dan dengan setiap langkah yang kita ambil menuju cahaya, kita membantu dunia untuk melihat bahwa kebahagiaan, kedamaian, dan harmoni bukanlah mimpi yang jauh, tetapi kenyataan yang bisa kita ciptakan bersama. Paradigma baru lahir dari keberanian untuk bermimpi, keteguhan untuk bertindak, dan cinta untuk menyatukan. Sebagai pembawa cahaya, Anda adalah arsitek dari dunia yang penuh harapan, harmoni, dan keindahan tanpa batas. Cahaya yang membimbing perjalanan kita. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah kisah yang tak ternilai. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan pelajaran, tantangan, dan keajaiban. Sebagai pembawa cahaya, Anda tidak hanya melangkah untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia yang membutuhkan harapan. Anda adalah mercusuar di tengah badai, pemandu bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Namun, ingatlah bahwa Anda tidak harus sempurna. Cahaya Anda bukanlah tentang tidak pernah redup, tetapi tentang keberanian untuk menyala kembali, bahkan setelah ditiup oleh angin terkuat. Dalam setiap upaya Anda untuk tetap bersinar, Anda menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun gelap itu nyata, ia tidak pernah mampu mengalahkan kekuatan cahaya. Dunia baru yang kita impikan dimulai dari sini, dari hati Anda yang penuh cinta, dari keberanian Anda untuk memaafkan, dari keinginan Anda untuk memahami, dan dari tindakan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Anda adalah bagian dari perubahan ini, dan setiap langkah Anda membawa kita semua lebih dekat ke harmoni sejati. Sebagai penutup, ingatlah bahwa perjalanan ini tidak harus Anda tempuh sendirian. Ada komunitas, ada jiwa-jiwa lain yang juga membawa cahaya, yang bersedia berjalan bersama Anda. Bersama-sama, kita adalah jaringan cahaya yang melintasi ruang dan waktu, membangun dunia yang lebih penuh cinta dan damai. Mari terus melangkah dengan hati yang lapang, jiwa yang tegar, dan pikiran yang terbuka. Jadilah cahaya yang tidak hanya menerangi jalan Anda sendiri, tetapi juga jalan orang lain. Percayalah, apapun tantangan yang Anda hadapi, setiap upaya Anda memiliki arti. Dunia membutuhkan Anda. Jiwa yang berani membawa cahaya di tengah kegelapan. Dalam perjalanan ini, cahaya kita adalah peta, cinta kita adalah bahan bakar, dan tujuan kita adalah dunia yang penuh dengan harapan. Bersama-sama, kita melukis sebuah masa depan yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna.